Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas satu partai untuk sore ini kawan, dari event turnamen chess.com Speed Chess Championship 2022. Tapi kali ini bukan pada kualifikasi kedua, tapi pada kualifikasi pertama kawan. Dimana pada kualifikasi pertama ini ada pecatur asal Indonesia yang ikut kawan, yaitu Chelsea Monica Sihite. Tapi sayangnya Monica ini tidak bermain penuh 14 game kawan, hanya bermain 3 game saja. Tentu saja bermain 3 game tidak cukup nilainya kawan. Pada posisi teratas dia pada posisi ke-117, memainkan 3 game, memetik 1 kali kemenangan pada game kedua kawan. Nanti kita akan ulas permainan pada game ketiga. Sebetulnya saat melawan Denis Boros ini kawan, Chelsea Monica ini permainannya sangat bagus, tapi sayangnya di akhir-akhir permainan dia membuat langkah blunder, menyerahkan kudanya secara gratis dan akhirnya berbalik arah, memberikan kesempatan bagi Denis Boros, Grandmaster asal Hungaria, untuk membalikkan posisi kawan. Langsung saja kita ke permainannya kawan. Mungkin sudah kalian tunggu-tunggu. Game ini seharusnya kemarin lusa saya ulas kawan, tapi karena ada urusan teknis, ada tetangga hajatan, jadi admin tidak bisa menguploadnya. Langsung saja ke gamenya dari Chelsea Monica Sihite, dan ini merupakan permainan blitz 3 menit increment 1 detik dalam babak kualifikasi pertama di babak Swiss kawan. Chelsea pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4, pion raja, dibalas dengan permainan Pierce atau modern defense dengan pion G6 berencana Viajento. Tentu saja menyerahkan kontrol petak pusat untuk sementara hitam ini kawan pada putih dengan 2 pion pusatnya ini. Barulah sekarang counter attack dengan pion D5. Kalaupun kalian mendorong pion ini tak ada masalah kawan, tapi Chelsea memilih pertukaran langsung. Diambil balik oleh Menteri Hitam, memberikan kesempatan tempo bagi kuda C3 kawan, tapi tidak. Chelsea memilih kuda F3 terlebih dahulu, gajah G4, dan di sini kuda C3. Pada posisi ini Menteri Hitam ini bagusnya bergerak ke petak-petak terang ini kawan, ke petak D7, ke petak E6, ke petak F5 merupakan pilihan yang bagus menurut Stockfish. Tapi memilih balik kandang ke petak D8, dan harusnya pada posisi ini bisa dimanfaatkan oleh Chelsea dengan langkah pengembangan gajah C4. Tapi Chelsea memilih dengan gajah gelap ke petak E3. Tujuannya jelas untuk backup pion D4-nya kawan. Langkah dalam permainan blitz semacam ini cukup natural kawan, tidak terlalu berpikir panjang dalam tahap pembukaan. Pada posisi ini kalaupun kalian bermain dengan gajah C4, mungkin yang ditakutkan Chelsea adalah pertukaran semacam ini. Tak ada masalah kawan. Walaupun Menteri Hitam ambil pion ini, masalahnya Menteri Gajah sudah mengincar petak F7. Dan juga lihat, Menteri juga incar petak B7 kawan. Putih dapat dipastikan menang lebih cepat. Kembali ke langkah aslinya, jadi gajah E3 terlebih dahulu, gajah G7, dan di sini gajah E2. Lagi-lagi idenya sama kawan. Pada posisi ini gajah C4 merupakan pilihan yang bagus bagi gajah terang, tapi memilih gajahnya ditempatkan di peta E2. Kalaupun terjadi pertukaran, idenya hampir sama dari Chelsea ini, yaitu posisi menteri agar tidak pindah, menjaga pion pusatnya pion D4. Dan di sini kuda F6 merupakan pengembangan kuda yang cukup lazim kawan, tapi memilih peta H6. Pion H3, terjadi pertukaran gajah sikat kuda, diambil balik oleh gajah, dan pion C6 untuk blokade ancaman terhadap pion B7-nya, dan sekarang pion G4 kawan. Jelas kontrol petak-petak ini kawan. Itulah tadi kuda ke H6, mungkin tadi incarannya adalah gajah petak gelap ini ke petak F5, langsung dihadang dengan pion G4 oleh Chelsea. Ditantang dengan pion F5, Menteri bergerak ke petak D2 untuk ancam kuda. Kuda mundur ke F7, barulah sekarang pion G pukul pion F5. Kuda berkembang ke D7, tidak melanjutkan untuk ambil balik. Karena kenapa kawan? Ya nanti kuda ini dapat pressure juga, ataupun juga pada posisi ini putih bisa untuk langsung menggeser benteng ke lajur G yang sudah terbuka penuh ini kawan. Diikuti gajah terang juga bisa, pressure kuda yang ada di sini bisa dipilih oleh putih.
Di sini mungkin hitam akan melanjutkan rokade ataupun gajah G8, mungkin gajah ini ke petak F6 menghindari ancaman benteng. Kembali ke langkah aslinya. Jadi hitam mempersiapkan mungkin segera rokade panjang untuk mengorbankan pion G6 ini kawan. Menteri segera keluar mungkin ke petak A5, putih juga segera rokade panjang. Chelsea di sini terlebih dahulu untuk ambil materi, pion F pukul pion G6. Diambil balik oleh pion H, barulah Chelsea rokade panjang. Menteri hitam keluar ke A5, juga idenya segera menyiapkan rokade panjang kawan. Tidak rokade pendek lagi karena cukup riskan, dibalas dengan langkah gajah G4. Sudah saatnya pada posisi ini raja juga bisa melakukan rokade ataupun memilih gajah ini bergerak ke petak F6. Kuda juga bisa bergerak ke petak D6, tapi memilih dengan langkah kuda F6. Serang gajah terang kawan, malah membuka akses gajah, menghalangi raja tidak bisa rokade lagi. Gajah E6 untuk serang kuda di sini, kuda bergerak ke petak D6 dan menteri D3. Incar pion di sini ataupun juga kontrol peta E4 dari manuver salah satu kuda hitam ini kawan. Kuda F5 blokade di sini kawan atau menantang pertukaran dengan gajah tidak mungkin akan diladeni oleh Chelsea. Pada posisi ini langkah yang bagus adalah segera menggeser benteng kawan. Untuk sergap pion yang ada di sini terutama benteng H ini meninggalkan pion ini kawan, tak ada masalah, tapi di sini Chelsea memilih mendorong pion D-nya untuk pertukaran pion pusat. Dan bagusnya pada posisi ini kuda langsung saja hantam pion yang ada di sini, terjadi pertukaran kuda diikuti dengan pion C ambil balik dan mungkin di sini raja akan digeser ke B1 kawan. Tapi percuma juga tidak merubah posisi keunggulan putih dengan variasi kuda ambil pion D5. Hitam memilih menggeser bentengnya ke lajur D dan sekarang gajah sikat kuda diambil balik oleh pion G. Menteri ambil balik dan persiapan skak mengejar raja nanti. Di sini kuda ambil pion D5. Menteri ke petak G6 skak. Raja bergeser ke F8 tetap menjaga gajahnya. Kalau engine menyarankan meninggalkan gajah bergerak ke petak D7, Dennis Boros tidak mau meninggalkan gajahnya. Dan pada posisi ini pilihan terbaiknya adalah benteng H ini digeser kawan. Kalaupun terjadi pertukaran perwira di sini silakan oleh hitam. Tapi ancamannya pun ancaman yang serius juga nanti didapat oleh hitam. Gajah ini juga bisa tewas. Seumpama gajah di backup oleh benteng, barulah gajah ini ke petak H6. Gajah pukul gajah diambil balik oleh menteri skak. Raja akan bergerak ke petak F7. Kalau bergerak ke sini juga sama saja benteng tewas. Kalau tidak mau meninggalkan bentengnya bergerak ke petak F7 dan menteri H7 skak. Tetap saja benteng ini di langkah berikutnya juga tewas kawan. Mau pergi kemanapun benteng ini juga akan tetap tewas. Tapi di sini Chelsea memilih pergerakan gajahnya ke petak D4. Membuka peluang bagi gajah hitam untuk melakukan serangan kawan di petak H6. Ataupun juga menerima tantangan pertukaran langsung, tak ada masalah bagi hitam. Tapi memang sementara putih dalam posisi masih baik-baik saja, masih unggul kawan. Hitam memilih untuk kuda ke F6 terlebih dahulu. Benteng HG1, gajah H6 skak. Raja B1 dan hitam menantang pertukaran menteri di peta H5. Dan bagusnya pada posisi ini kawan, mungkin kalian bisa melihat keuntungan yang bisa didapat oleh putih jika langsung menerima pertukaran menteri. Mendapatkan benteng yang ada di peta H8, putih menang. Tapi Chelsea kembali membuat langkah-langkah yang kurang presisi di akhir atau pertengahan game ini kawan. Dengan menolak pertukaran, dia menarik mundur menterinya ke petak G3. Sekarang benteng G8. Menteri ke petak C7. Kalaupun benteng pukul benteng akan didahului oleh menteri dengan tempo skak. Raja naik ke petak F7 dan sekarang gajah ambil kuda F6. Benteng pukul benteng tadi merupakan pilihan stockfish. Pilihan keduanya adalah gajah pukul kuda F6 ini. Didahului dengan langkah benteng pukul benteng D1 dengan tempo. Diambil balik oleh benteng dan raja ambil balik gajah. Selanjutnya kuda E4 skak. Tapi kalian perlu berhati-hati kawan. Posisi kalian sudah meninggalkan benteng. Kuda ini bergerak meninggalkan benteng kawan. Dan di sini raja mundur kembali ke F7. Di sini benteng digeser untuk menghindari ancaman menteri kawan. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik. Coba temukan langkah counter attack yang bisa didapat oleh hitam di posisi ini kawan.
Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah counter attack yang bisa diambil oleh hitam pada posisi ini? Mungkin kalian menemukan langkah menteri ke peta E2 ini kawan? Ya, jawaban kalian betul. Inilah langkah Denis Boros kawan. Serang benteng, serang kuda kawan. Berharap benteng ini sikat menteri dan tentu saja benteng ini meluncur dan skakmat di langkah berikutnya skakmat. Tapi Chelsea Monica masih mempunyai menteri A5 kawan untuk menjaga bentengnya dan peta E1 sekarang cukup kuat. Kalaupun nanti ada serangan di baris pertama di lajur G ini, benteng masih bisa membackupnya, juga di backup oleh menteri. Jadi menteri menghindar ke peta F3. Dan di sini harusnya sesegera mungkin putih ini membuka ruang bagi rajanya dengan pion A4, menteri bergerak ke peta E5 berkoneksi dengan bentengnya nanti tinggal membuka kuda ataupun bermain dengan pion H4 ini kawan untuk dukungan kuda membuat langkah pengorbanan pion nanti melakukan serangan terhadap raja. Tapi Chelsea memilih dengan menterinya bergerak ke peta B4. Jelas mengincar peta E7 kawan, kuda dipersiapkan untuk open serangan di langkah berikutnya. Dan di sini benteng D8 ingin mengadu benteng, idenya sama, ancaman skakmat di langkah berikutnya kawan. Dan pada posisi ini kuda ke C3 ini merupakan pilihan terbaik kawan untuk backup peta D1 sekaligus open serangan bagi peta E7 kawan. Ya mungkin benteng hitam ke D7 kalian bisa melanjutkan dengan menteri ke peta B3 skak dan seterusnya kawan. Tapi Chelsea di sini membuat langkah kesalahan padahal dia masih mempunyai 2 menit untuk berpikir kawan. Ya meluangkan waktu berpikir 30 detik, apa salahnya juga mungkin dia bermain sangat instan dengan melakukan langkah kuda ke G5. Harapannya sama kawan, membuka discover attack bagi peta E7 ini dengan tempo skak, maksudnya seperti itu. Tapi apakah dia tidak melihat ada gajah di sini kawan? Tinggal diambil oleh gajah, gajah menjaga peta E7. Blunder besar sudah dilakukan oleh Chelsea, melewatkan langkah-langkah terbaik kawan. Dan sekarang kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Pion A4 sudah terlambat. Benteng D1 skak diambil benteng putih, diambil balik oleh menteri hitam. Raja H2, menteri ambil pion C2, ambil materi, habisi pion-pion ini nanti di langkah berikutnya. Menteri ambil pion B7, menteri ambil pion A4, raja mundur ke B1. Sekarang gajah F6. Dan tentu saja mengincar peta B2 ini kawan. Pion hitam ini cukup cantik, posisinya sudah tidak bisa diganggu gugat untuk sementara. Pion F3 membuat langkah menunggu. Pion A5 jawaban dari Denis Boros. Ya, bergerak ke peta B4, menantang pertukaran menteri nanti kawan dan ancaman skakmat. Raja menghindar terlebih dahulu ke peta C1. Menteri C4 skak, raja kembali ke B1 dan pion A4 sudah membuat Chelsea Monica menyerah di langkah ke-41. Sangat disayangkan tadi sudah sangat bagus posisinya Chelsea kawan. Setelah benteng D8 tadi, Chelsea tidak melihat adanya gajah yang cukup terang pada posisi ini kawan. Sangat terbuka posisi gajah. Membuka serangan dengan langkah kuda G5 skak. Dia tidak melihat adanya gajah, tinggal dipukul gajah. Pion ini pun masih cukup kuat dengan adanya serangan dari menteri putih. Dan di langkah berikutnya kalah materi, benteng meluncur, dan tadi tinggal tersisa menteri melawan menteri plus gajah. Itulah permainan Chelsea yang sebetulnya dari awal permainan sudah sangat bagus sampai babak pertengahan kawan. Tapi sayangnya dalam akhir-akhir permainan dia membuat langkah blunder besar. Semoga permainan dari Chelsea ke tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.